Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian Sahih Bukhari dan juga syarahnya Fathul Bari, yang insyaallah kita sampai pada bab yang ke-45. Hadisnya adalah nomor 123 ya. Masih berkaitan dan juga lanjutan dari masalah bab ilmu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan. Bab tentang orang yang bertanya ya. Jadi orang yang bertanya tentang masalah ilmu, wa huwa qa'imun, dan dia dalam keadaan berdiri ya. Aliman, alim, jalisan, orang yang duduk ya. Jadi dalam bab ini nanti akan dijelaskan ya, berkaitan tentang bagaimana bertanya ya, pentingnya bertanya tentang masalah bab ilmu ataupun menjawabnya dalam keadaan berdiri ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman qala akhbarana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Abi Musa qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, jaa, telah datang, rajulun, seseorang, ada seorang laki-laki datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang ini ya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, mal qitalu fi sabilillah, apa hakikat jihad ya, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ahadana, karena sesungguhnya sebagian dari kita, yuqatilu, ia berperang, ghadaban, karena emosional ya, karena marah ya. Wa yuqatilu, dan ada juga orang yang berperang ya atau berjihad hamiyatan, karena membela diri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah hakikat apa itu jihad fi sabilillah ya. Karena motif orang berjihad itu juga bermacam-macam ya. Ada yang
karena balas dendam ya, karena marah ya. Ada juga orang berjihad dengan motif hamiyah ya, untuk membela diri. Ini mana yang benar ya? Pertanyaan salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ilaihi ra'sahu. Farafa'a kemudian mengangkat ya, ilaihi terhadapnya. Jadi Nabi mengangkat di depan orang tadi ra'sahu, kepala beliau ya. Qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Nah kemudian rawi ini menceritakan tidaklah beliau ini ya mengangkat kepala beliau ya, kecuali sesungguhnya beliau dalam keadaan berdiri ya. Faqala, jadi Nabi dalam keadaan berdiri itu kemudian menjawab ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jal. Man, siapa saja qatala yang dia berjihad ya, berjihad di jalan Allah, litakuna kalimatullah, supaya kalimatnya Allah ini, hiya adalah kalimatullah tadi, al ulya itu tinggi ya, tegak, tinggi. Fahuwa, maka ia fi sabilillah itu berada di jalan Allah azza wa jalla. Jadi jihad yang sesungguhnya ya, berjuang yang sesungguhnya itu adalah dalam rangka untuk membela agama Allah ya, untuk menegakkan agama Allah. Kalau orang berjuang, orang berjihad ya, motifnya adalah motif pribadi ya, motif kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat pragmatis, itu bukan jihad ya. Itu bukan jihad fisabilillah ya. Jadi kalau ada orang berjuang ataupun berjihad ngaku-ngaku di jalan Allah, padahal sebenarnya adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kantong pribadi misalkan, itu bukan berjuang ya. Dia bukan kesatria, bukan pejuang, bukan mujahid ya, tetapi dia adalah pengkhianat ya. Karena perjuangan itu definisinya adalah untuk menegakkan kalimatullah ya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi siapapun ya mengatasnamakan perjuangan itu, kalau motifnya untuk menegakkan agama Allah, nah itu dia pejuang ya, dia mujahid. Tapi kalau motifnya, niatnya itu adalah emosional ya, karena dendam pribadi ya, atau karena fanatisme golongan ya, atau karena hanya untuk sekedar popularitas ya, kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, itu bukan pejuang, bukan kesatria, itu pengecut ya. Nah pejuang atau kesatria, mujahid yang sesungguhnya dia adalah dia berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah ya, bukan untuk menegakkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, ini definisi dari jihad fi sabilillah ya. Dan orang itu akan dikenali sesuai dengan niatnya ya, karena innamal a'malu binniyat ya. Jadi seseorang itu ditentukan oleh niatnya, dan itu nanti akan terbaca ya, seiring dengan berjalannya waktu ataupun zaman. Dia itu akan terbaca antara orang-orang yang berjuang secara sejati karena Allah, atau berjuang hanya secara pura-pura ya, menampakkan keikhlasan padahal tujuannya hanya untuk riya ya, untuk pamer, untuk kepentingan makhluk ya. Itu nanti akan terbaca oleh
masa ataupun waktu ya, seiring dengan pergantian zaman ya, atau beriringnya waktu itu akan terbaca, karena Allah akan menampakkan bahwa siapa yang betul-betul ikhlas di jalan Allah dan siapa orang yang memang numpang ya, ketenaran, numpang ya, kepentingan atas nama sebuah perjuangan. Makanya tadi disebut pejuang ya, mujahid itu kalau memang tujuannya untuk fisabilillah, supaya kalimatnya Allah, syiar syariat itu ya muncul ke permukaan dan tinggi ya. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih ya, supaya Islam itu ya'lu ya, dia sebagai mercusuar supaya tinggi, syiarnya itu muncul ya, menghiasi seluruh elemen kehidupan. Nah itulah sebenarnya tujuan perjuangan ya, tujuan perjuangan bukan membesarkan dirinya sendiri, bukan membesarkan kelompoknya. Nah sekarang kan banyak orang mengatasnamakan fisabilillah tapi atas nama pribadi. Orang mengatasnamakan fisabilillah tapi untuk atas nama kelompoknya. Makanya orang berjuang itu yang dibesarkan bukan kelompoknya, bukan partainya, bukan ormasnya ya, bukan individunya, tapi yang dibesarkan adalah syiar agama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Organisasi itu hanya sekedar wasilah ya, perantara saja, hanya kendaraan saja ya. Tapi tujuan terbesarnya adalah li'i'la'i kalimatillah ya. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, supaya Islam itu tetap menjadi pemimpin dunia ya. Islam itu sebagai garda terdepan ya, tinggi yang tidak ada lagi lebih tinggi daripada Islam. Nah itu sebenarnya hakikat perjuangan, hakikat jihad fisabilillah. Nah itu jawaban Nabi SAW ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini faedah yang bisa diambil tadi, ketika Nabi SAW tadi menjawab ya dari satu pertanyaan, beliau itu menjawab dengan jawaban yang singkat ya, tetapi telah mewakili dari seluruh aspek ya, hakikat yang dikehendaki oleh si penanya tadi ya. Makanya kalamnya Nabi ya, sabda Nabi itu jami' mani' ya, jawami'ul kalim ya, ucapan ya yang itu memang bersumber dari wahyu yang sifatnya adalah menyeluruh ya, komprehensif ya, jawami'ul kalim ya. Jadi sudah definitif, pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang definitif ya, bahwa apapun ya dan siapapun yang ngaku-ngaku sebagai pejuang di jalan Allah, kalau memang dia ingin menegakkan kalimat Allah, iya dia berjuang, dia mujahid. Tapi siapapun ngaku-ngaku dia pejuang di jalan Allah tetapi hakikatnya dia adalah untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka sesungguhnya dialah bukan pejuang ya. Dia bukanlah sebagai mujahid ya. Ya, bukan mujahid fisabilillah, tapi terkadang mujahid fisabilis syahwah ya, atau fisabilis syuhrah. Banyak orang yang berjuang tapi hanya untuk sekedar popularitas ya, apalagi zaman-zaman sekarang itu dikit-dikit viral ya, dikit-dikit kepengen dapat pengikut banyak dan seterusnya. Banyaklah kepentingan ya, kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi yang diselipkan dalam proses perjuangan sehingga mengurangi keikhlasan ya. Jelas ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah ini Nabi menjawab ya, beliau dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi boleh ya kita misalkan sedang berdiri ya, kemudian ada penanya kita jawab ya, dan itu tidak melanggar adab ilmu, tidak ya, karena memberi jawaban secara cepat itu lebih diharapkan daripada harus ditunda ya. Jadi makanya ketika kita ditanya sebisa mungkin ya, jawaban itu disampaikan secepatnya dalam arti sesuai dengan apa? Panduan ilmu tentunya ya. Jadi jangan menunda-nunda jawaban. Kalau kita memang mampu dalam keadaan berdiri mampu menjawab, jawab ya. Dalam keadaan duduk
kita bisa menjawab, jawab ya. Ya, bukan tergesa-gesa ya, tapi atas pertimbangan ilmu juga, dan atas pertimbangan jangan sampai menunda kebaikan ataupun menyembunyikan apa? Kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bab berikutnya, bab yang ke-46, bab su'ali wal futsya inda ramyil jimar ya. Bab tentang pertanyaan dan memberikan fatwa jadi ketika sedang melempar jumrah. Karena nanti kasusnya di dalam hadis ini ada sahabat yang bertanya tentang satu masalah. Di saat itu Nabi SAW sedang melempar jumrah ya, sedang melempar jumrah, artinya beliau sedang melakukan manasik ya, melakukan ibadah haji ya. Nah, dalam keadaan beliau sedang ibadah pun ya, ketika di sela-sela itu ada pertanyaan, Nabi tetap ya memberikan ruang dan waktu untuk ilmu ya. Jadi tidak ada alasan orang nggak belajar gara-gara sibuk. Nah, emang Anda ini lebih sibuk daripada Nabi ya. Nabi siang hari jihad fisabilillah, kalau malam hari tahajud ya. Ada yang lebih sibuk dari Nabi? Tidak ada. Ya, dalam keadaan di sela-sela beliau sedang melempar jumrah dalam kondisi manasik, itu masih menyempatkan diri untuk memberikan jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini bab tentang bertanya dan memberi fatwa ketika sedang melempar jumrah ya, sedang melempar jumrah. Karena dalam ibadah haji itu ya, ibadah haji itu berbeda dengan ibadah sholat ya. Kalau kita sedang dalam proses melakukan sholat, berbicara itu batal sholatnya. Tapi kalau dalam ibadah haji tidak ya, kita dalam keadaan lempar jumrah, kemudian ada orang tanya, kemudian kita jawab, ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Jadi berbicara di saat proses manasik haji itu tidak membatalkan apa? Ibadah haji. Nah, karena itu tidak membatalkan, ketika di sela-sela itu ada pertanyaan, ya boleh dijawab. Ya, makanya di sini dikasih judul bab tentang hukum bertanya dan juga memberikan fatwa di sela-sela sedang melakukan manasik ya, lempar jumrah. Ini inti dari bab ini ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita nanti lihat ya dari hadis-hadis yang sebelum dan sesudah nanti, itu banyak sekali ya betapa Nabi itu mengajar ya, mengajar murid-muridnya atau mengajar masyarakat, para sahabat itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri ya, dalam keadaan naik kendaraan ya, dalam keadaan lempar jumroh ya, artinya dalam semua keadaan gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan 24 jam Nabi ngajar gitu, saking sayangnya kepada umatnya ya. Kalau kita sebagai dosen ya, sebagai guru itu kan terjadwal jam 7 sampai jam 12 ya, ada yang jam 8 sampai jam 4, atau hanya ada sesuai dengan SKS-nya ya. Itu sangat minim sekali sebenarnya kalau dibandingkan dengan jadwal ngajar Nabi SAW. Beliau dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan naik kendaraan, ya kan, dalam keadaan ibadah manasik, ya. Bahkan kemarin juga sempat kita jelaskan dalam keadaan di sela-sela sholat malam, ya. Sepertiga malam ya, itu Nabi menyempatkan ya diri masih memberikan nasihat atau pembelajaran ya kepada umatnya. Bahkan dalam keadaan sakaratil maut ya, dalam keadaan apa? Sakaratil maut itu masih mengajar umat ini ya. Saking sayangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Artinya apa? Kita sebagai umatnya itu melanjutkan risalah. Kenapa sekarang generasi sekarang itu kosong ya? Anak-anak baru gede, ABG sekarang, baru tamat SD, baru kelas 1 SMP. Karena memang di rumah itu kosong dari pengajaran ya. Tidak ada figur orang tuanya. Akhirnya ke Citayam, akhirnya ke Sudirman ya, bikin macet jalan. Nah, itu anak-anak yang kosong sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Yaitu tadi, pelarian diri ya. Kosong ya. Karena orang tuanya nggak ngajar, dikira mengajar itu hanya tugas guru di sekolah, tugasnya ustadz di pesantren. Yo, Anda ini orang tua, bapak ibu itu ya guru gitu ya. Kita sebagai kakak, kita punya adik ya, kita ini guru gitu. Nah, kalau masing-masing umat Islam ini ya berperan diri sebagai pengajar kebaikan saat duduk, saat berdiri, iya kan? Itu saya kira tidak ada generasi kosong kayak sekarang ini. Akhirnya cari kesenangan sesaat ya. Ini udah mulai ada tanda-tanda di Kujang ini juga, di bundaran apa kebun raya ini udah mulai ada dipadati, ngikuti gaya-gaya anak kosong gitu ya. Itu kenapa? Itu kosong ya, pikirannya kosong ya. Kemudian disuguhkan dengan budaya-budaya instan sekarang ini ya, informatika ya, teknologi ya, globalisasi ini kan sangat deras sekali. Informasi sekarang tinggal dibuka ya, celing gitu ya, semua terbuka ya, budaya-budaya itu masuk semua. Nah, kalau kita sebagai umat ini enggak menyempatkan diri untuk mengajar ya, tidak memposisikan diri sebagai guru, tidak ada keterpanggilan diri untuk mendidik umat ini, ya jangan tanya kalau umat ini generasi kosong ya. Nggak kebayang kalau itu generasi ini dibiarkan ya, kosong dari nilai, hilangnya rasa malu ya kan. Anak-anak yang baru gede itu udah pada mulai hilang rasa malunya, mau buka aurat ya, nongkrong di jalan ya, bikin macet ya, mengganggu lalu lintas. Malah dikomentari kreativitas, ini bagaimana ini, kebalik-balik. Mengganggu lalu lintas malah dianggap sebagai apa? Kreativitas. Itu bukan kreativitas, itu mengganggu lalu lintas. Harus dikembalikan lagi ke rumah-rumah, dikembalikan ke sekolah-sekolah, bukan di jalan-jalan anak-anak itu ya. Kalau udah di jalan-jalan itu nanti sholat subuhnya hilang ya. Kalau udah jalan-jalan itu nanti pergaulan bebas, narkoba, miras, tawuran, kejahatan, itu pasti itu. Belum aja kelihatan, nanti kalau itu dibiarkan terus ya, bukan kreativitas ya, tetapi amoralitas ya, itu nanti yang akan terjadi. Jadi oleh karena itu di sini ya, di sini Imam Bukhari rahimahullah membuat satu bab ya, bagaimana Nabi SAW itu dalam semua keadaan, bahkan ya di sela-sela manasik masih menyempatkan untuk mengajar umat ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abi Salamah an Zuhri an Isa ibni Taha ya, an Abdullah ibni Amr qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal jamrah. Aku melihat ya, kata Abdullah bin Amr ya, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ra'aitu, aku melihat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal jamrati, ketika beliau sedang prosesi jumrah ya. Jadi prosesi melempar jumrah ya, yaitu di Mina ya, di Mina ya. Di Mina itu ada area khusus untuk melempar apa? Jumrah ya, bagian dari ritual ibadah haji ya. Wa huwa yas'al, dan dia wa huwa yus'al ya, wa huwa yus'al, dan beliau ditanya ya. Faqala rajulun, nah ini ada orang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahartu
qabla an armi, ya. Nahartu qabla an armi. Aku sudah kadung menyembelih kurban, ya, sebelum aku melempar jumrah, ya. Qala irmi wala haraj. Ya udah, silakan lempar jumrah dan gak ada masalah. Jadi walaupun engkau menyembelih kurban sebelum melempar jumrah, ya, silakan, gak ada masalah, ya. Qala akhar. Nah, sahabat yang lain juga bertanya, ya Rasulullah, halaktu qabla an anhar. Aku mencukur, ya, mencukur rambut sebelum aku menyembelih kurban. Alias dia tahallul, ya, padahal belum sempat menyembelih kurban. Kata Nabi, inhar, sembelihlah wala haraj, ya, silakan, enggak ada masalah, ya. Sembelihlah dan tidak ada masalah. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhira. Dan apa yang ditanyakan kepada beliau dari sesuatu tadi, quddima wala ukhira, ya, didahulukan dan tidak diakhirkan. Illa, kecuali qala, beliau mengatakan if'al wala kharaj, ya. Jadi ini bagaimana Nabi, ya, betapa beliau itu, ya, mengapresiasi, ya, kepada semua para sahabat yang mereka notabene-nya antusias, ya, semangat untuk menanyakan sesuatu yang memang benar-benar mereka belum mengetahui hukumnya, ya, sehingga Nabi tidak menunda itu pertanyaan. Orang yang bertanya dulu dijawab, orang kemudian datang berikutnya dijawab lagi, terus begitu Nabi, ya. Dan jawaban Nabi itu meringankan gitu, bukan menyulitkan. If'al wala haraj, ya, kerjakan, nggak ada masalah, ya. Solutif gitu, ya. Jadi Nabi sebagai seorang guru itu sifatnya adalah solutif, ya, memberikan solusi alternatif, ya. Nah, ini filosofinya sangat mendalam, ya. Ya, filosofinya sangat mendalam. Artinya apa? Bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan para sahabat, ya, sebagai murid-muridnya, kedekatan Nabi dengan masyarakat, ya, yang mereka haus dengan ilmu, ya. Nabi siram dengan ilmu, ya, disirami dengan ilmu, dan ilmu yang mencerahkan gitu. If'al wala haraj, ya, kerjakan dan gak ada masalah, ya. Itu solutif namanya, memberikan solusi yang tepat, ya. Jangan kita ini kalau mengajar, ya, atau berdakwah itu malah dakwah yang menjadi beban gitu, ya, menyulitkan masyarakat, ya, bukan dakwah atau pendidikan yang skala prioritas, ya. Jangan mengikuti paham kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ya, permudahlah, jangan dipersulit, ya. Yassiru wala tu'assiru, ya, permudahlah masyarakat itu, ya, wala tu'assiru, dan jangan dipersulit, ya. Jangan kita malah justru memantik, ya, hal-hal yang sifatnya debat kusir yang malah justru ini akan menjadi pemecah, ya, di tengah-tengah umat, ya. Ya, tugas kita sebagai guru, sebagai dai, dan sebagai siapapun lah individu muslim itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim yang memberikan solusi yang tepat, ya, ya, mengurai benang kusut, ya, bukan malah menambah kusut benang yang sudah kusut, ya. Nah, kalau seandainya, ya, setiap umat Islam itu, ya, memposisikan dirinya, ya, sebagai muslim yang responsif, ya, respon, ya, terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, dan solutif, memberikan solusi yang terbaik, itu saya kira tidak ada masalah di tengah-tengah umat ini yang tidak terurai. Semua pasti akan terurai, masalah ekonomi, masalah sosial, ya kan, masalah politik, ya, masalah budaya, masalah seni, ya. Itu harus berilah solusi yang terbaik, ya. Ya, berilah solusi yang terbaik, yang solusi itu menjadi sebuah apa? Alternatif terbaik, ya. Ya. Jangan kita
memainkan peran seperti bengkel yang hanya sekedar bisa membongkar tapi nggak bisa memasang lagi ya. Bongkar ya pasang ya, kalau mesinnya mati ya dihidupkan. Jangan yang asalnya mesinnya udah hidup malah tambah mati masuk bengkel. Itu kayak sepeda motor saya ya, itu sepeda motor ditaruh di bengkel ya, bukannya tambah baik, kadang bautnya diambilin gitu sampai rumah. Ini rusak motor anunya apa, bagian apa ya, karena ternyata baut yang aslinya ditukar sama si bengkelnya tadi ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu terjadi juga ya. Jangan sampai seperti itu, hanya bisa membongkar kemudian salah pasang ya. Jadi oleh karena itu ya jamaah sekalian, lihat tadi ya bagaimana contoh Nabi SAW ya, bagaimana beliau itu if'al wala haraj ya, silakan kerjakan dan tidak ada masalah. Bukan berarti kalimat ini adalah kalimat kebebasan, tidak ya. Ini kalimat solutif justru ya. Bagaimana Nabi memberikan kemudahan-kemudahan, bukan memberikan hal-hal yang sebenarnya sederhana jadi rumit gitu kan. Sekarang banyak ini hal-hal yang sifatnya apa sederhana, hal-hal yang sifatnya sebenarnya adalah perbedaan-perbedaan furu'iyah yang itu adalah bisa ditoleransi, malah sekarang diperuncing gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya nggak ada masalah dipermasalahkan ya. Hal-hal yang sebenarnya itu sudah ada di dalam literasi budaya ilmu kita, udah biasa ya, yang tidak perlu diperdebatkan ya, karena itu sifatnya adalah alternatif. Silakan ya. Sampai Quran pun itu bisa dibaca dengan berbagai macam cara melalui qiraah sab'ah ya, qiraah 7 ataupun qiraah asyara sughra ataupun kubra ya, itu bisa dibaca karena itu sebenarnya memberikan kemudahan alternatif gitu ya. Ya silakan pakai qiraahnya Imam Asim, Imam Al-Kisai, silakan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi Nabi SAW adalah berperan sebagai penengah dan juga sebagai orang yang senantiasa memberikan solusi dan bukan memberatkan ya, bukan memberatkan ya. Jadi if'al wala haraj. Makanya banyak ulama yang kemudian mensyarah hadis ini, if'al wala haraj itu menjadi satu buku khusus ya. Bagaimana kaidah ini, bahwa setiap ada kesulitan pasti justru malah ada kemudahan-kemudahan. Bahwa agama itu adalah mudah ya, cara beragama itu adalah sangat mudah, jangan dipersulit dan juga jangan disepelekan, jangan dimudah-mudahkan ya. Nah, beragama itu tetap mudah yang wasatiyah, dari pertengahan ya, bukan ekstrim kanan, bukan pula apa ekstrim kiri ya. Itu cara beragama yang benar. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya ya, bab yang ke-47, babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Bab tentang masalah ilmu yang dimiliki oleh manusia ya. Wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, dari suatu ilmu ya, illa kecuali qalila, sedikit ya. Jadi ilmu yang kita pahami ya, ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari itu sebenarnya masih sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi oleh karena itu ya, semakin bertambah ilmu ya jangan bertambah sombong ya. Harusnya semakin bertambah ilmu itu ya, semakin qanaah ya, semakin tawadhu. Semakin tinggi ilmunya itu jangan seperti rumput ya. Kalau rumput itu semakin tinggi kosong sombong ya. Kalau ilmu itu semakin tinggi harus semakin merunduk ya, seperti padi. Padi itu kalau semakin tinggi semakin merunduk, itu berarti semakin berisi ya. Itulah seperti itu ilmuwan ya. Seorang ilmuwan itu harus seperti itu. Jadi semakin tinggi ilmunya semakin merunduk ya, semakin tawadhu ya.
Karena apa kaidahnya ini? Tidaklah kalian diberikan ilmu ya kecuali apa? Qalil, ya, qalila illa qalila ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu itu kecuali apa? Sedikit ya. Qalila itu artinya sedikit ya. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Qais bin Hafsin. Qala haddatsana Abdul Wahid. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala baina ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ya sedang berjalan ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kami waktu itu bersama Nabi ya fi kharibil Madinah ya, di satu kota ya, atau di satu tempat kosong ya. Jadi kalau satu tempat atau satu daerah yang sepi atau kosong ya, itu namanya kharib ya. Kalau daerah itu rame, itu daerah yang amir ya. Nah kami waktu itu jalan ya di satu daerah kosong gitu ya. Wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'hu ya. Wa huwa dan beliau yatawakka'u ya. Yatawakka'u itu berpegangan ya atau bersandaran ya. Ala asibin ma'hu, di atas. Jadi tangan beliau itu senderan megangin apa? Tongkat ya. Jadi asibin itu artinya tongkat yang terbuat dari pelepah kurma ya. Itu namanya apa kalau orang pakai tongkat itu berdiri di atas tongkat, namanya apa kalau bahasa Indonesianya itu? Jadi tangan beliau itu sambil apa? Tangannya itu dipakai senderan untuk apa? Menyender ke tongkatnya itu ya. Artinya Nabi bawa tongkat ya, bawa tongkat ya. Karena memang masuki daerah-daerah kosong ya, daerah-daerah kosong ya, bukan daerah-daerah atau yang ramai ya. Famarra bi nafarin minal yahud. Famarra kemudian beliau melewati ya, bi nafarin dengan sekelompok manusia ya. Minal Yahudi dari orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi ya. Jadi dalam keadaan melewati suatu daerah sepi gitu ya, tiba-tiba ada orang Yahudi lewat ya. Faqala ba'duhum li ba'din. Nah, kemudian berkata ini sebagian mereka orang-orang Yahudi, dia bisik-bisik ngobrol sama temannya, berkata kepada yang lain ya, saluhu anir ruh. Nah, jadi tujuannya ngetes ini. Orang Yahudi ini memang kerjaannya begitu ya, bertanya bukan untuk belajar ya, bertanya bukan untuk diamalkan, tapi bertanya untuk sombong, untuk ngetes saja ya. Ah udah itu, mumpung ketemu Muhammad ya, tanya dia ya, saluhu, tanyakan kepadanya, anir ruhi, dari ruh ya, apa itu hakikat ruh ya. Wa qala ba'duhum la tas'aluhu wa la yaji'u fi bi syai'in takrahunahu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain berkata, la tas'aluhu, jangan kalian bertanya kepadanya, la yaji'u fihi bi syai'in, yang tidak mendatangkan fihi di dalamnya bi syai'in sedikit pun ya, takrahunahu, yang kalian membencinya. Faqala ba'duhum lanas'alannahu, dan kemudian yang lain ya, sebagian yang lain
mengatakan, ya udah pokoknya sungguh aku akan menanya dia, akan aku tes itu Muhammad ya. Jadi terjadi perdebatan, yang satu ngeyel kepengen ngetes Nabi tentang masalah roh, yang satu udah diam, nggak usah lah ngapain itu, kurang kerjaan ya. Ya nanti malah kalian malah jadi apa, sesuatu yang kalian nggak suka lah sebenarnya itu. Faqala rajulun minhum, akhirnya karena terjadi perdebatan juga antara orang Yahudi tadi, kerumunan orang Yahudi, yang satu kepingin tanya, satu dilarang, akhirnya ada yang memberanikan diri bertanya di antara mereka. Faqala ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, marruh ya. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad ya, lakabnya Nabi Abul Qasim ya, kunyah ya, kunyah julukan Nabi, kunyah beliau Abul Qasim. Wahai Abul Qasim ya, marruh, apa itu ruh ya? Fasakata, kemudian Nabi menjawab. Fakultu, jadi Nabi ketika ditanya Yahudi seketika beliau terdiam. Pertanyaannya tadi berat itu, bertanya tentang masalah apa? Ruh, apa itu ruh ya? Fasakata, kemudian Nabi terdiam ya. Fakultu innahu yuha ilaihi fakumtu ya. Dan aku ya, perawi ini ya, perawi hadis mengatakan sesungguhnya beliau akan diwahyukan ya. Fakumtu, kemudian aku berdiri. Jadi sahabat itu yakin bahwa Nabi terdiam itu menunggu wahyu itu ya. Falamma injala anhu qala, maka ketika sudah nampak ya jawaban ya dari pertanyaan tadi, maka beliau jawab ya, turun ayat. Turun apa? Ayat. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalil wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Kalau dalam hadis ini disebutkan wa ma utu minal ilmi illa qalila. Tapi dalam ayatnya tadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Ini jawaban Nabi ya. Jadi jawaban hadisnya ya. Jadi mereka bertanya tentang roh kepadamu ya, maka jawab saja bahwa roh itu adalah urusan apa? Rabbku ya. Jadi roh itu urusannya Allah ya. Jadi roh itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Katakan kulir ruhu min amri rabbi ya. Nah kemudian ayat berikutnya adalah wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Dan kalian tidaklah diberikan dari ilmu itu kecuali apa? Sedikit ya. Sedikit ya. Nah, ini jawaban Al-Qur'an ya, jawaban Al-Qur'an. Bahwa ketika bicara tentang hakikat ruh itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bukan urusan kita ya. Urusan ruh itu adalah urusan Allah. Jadi tidak semua manusia itu mengetahui hakikat ruh ya. Karena keterbatasan ilmu manusia ya. Jadi karena keterbatasan ilmu manusia, maka serahkanlah ya masalah ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesadaran diri bahwa ilmu manusia itu sangatlah terbatas ya. Sementara ilmunya Allah itu tiada batas ya. Ini kaidah ya di dalam masalah ilmu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita harus tawakuf ya. Artinya hal-hal yang dimana kita itu nggak perlu mempertanyakannya ya. Karena ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Dan terkadang justru ya setan itu masuk melalui pintu was-was ya. Ya,
Makanya ada satu kaidah itu ya, kita boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah ya. Kita boleh berpikir ya tentang segala sesuatu dalam urusan alam ini ya. Alam sebagai ciptaan Allah. Tapi jangan berpikir tentang masalah Allah ya. Yang itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang bertanya bagaimana ya, bagaimana tadi itu, sehingga malah justru terjebak ya. Terjebak ke dalam hal-hal yang itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini yang bahaya ya. Jadi setan itu ngasih was-was ya. Kamu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kalau kamu ciptaan Allah, Allah ciptaan siapa lagi? Nah ini mulai begitu ya. Makanya banyak dulu para filosof ya, para filosof yang mereka tidak punya sandaran agama itu banyak sekali tersesat ya, karena alam pikirannya sendiri, karena tidak didampingi dengan wahyu. Ada keterbatasan ilmu bagi manusia, maka ilmu itu harus dipandu dengan wahyu tadi ya. Jelas ya. Maka ditegaskan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.